Kayaknya sosoknya perempuan. Umurnya berapa? Kira-kira Mau ditanya. Iya. Kemarin habis dari mana? Aku ke kuburan. ngapain? Konten apa? Konten apa lu sembarangan lu? Bukan konten. Lu nggak paham dulu. Lu nggak paham apa-apa lu. Kalau si pers apa? Ada 2. Anjing, 2. Gua demi Allah, kedatangan lu hari ini bener-bener gua lagi banyak masalah, sumpah. Dan gua harus tetap podcast gitu. Kita esentif. Maaf ya, Pak Sarah ya. Kita esentif nih. Ini tuh penonton kita orang-orang perbatasan. Perbatasan mana? Hah? Perbatasan mana? Perbatasan mana, Bel? Banjeleso. Ada daerah Majeleso. Ada daerah Majeleso dekat Dimana? Majalengka. Ada iya, gitu kan. iya. Serem gitu kan, serem. Emang Serem ya? makanya gini, antusiasnya terlalu serem. Guys, hari ini gua akhirnya ngobrol sama orang yang paling mistis. Wise. Gua pernah ngobrol sama sulap merah. Ya kan? Itu mah merah doang. Kalau ini benar-benar mistis, ada Sarah Wijayanto. Sabar mas. Sabar, nah, biasa. Karena banyak yang mau gua tanyain nih guys. Serem nih. Iya kan? Kok serem sih? Karena aku nggak mengerikan loh. Iya nggak mengerikan, tapi kan konten-konten selain konten ya. Mata Kak Sarah tuh kok sumpah kayak Nyi Roro Kidul. Serem tau. Kok Emang lihat kok- di foto-foto Instagram gue liat tuh kayak, Emang kamu pernah lihat Nyi Roro Kidul? kan di foto-foto dia begitu kan. makanya Oh, tuh di kayak- foto-foto. Iya kan. Oh. Ini softland. Softlands. Kenapa memilih softlandnya ini? Kayak ciri khas banget. Iya juga Atau ya. banyak? Enggak sih, ini aja. Kayak mata kucing tau. Emang iya? Iya. Ini warnanya brown. Tapi aku iya juga ya. Aku tuh kalau milih sesuatu ya warna. Jadi kalau misalnya udah suka, itu aja yang dipakai. Sama softland saja aku setia. Mana sama Demian bisa sampai 11 tahun loh bro. Sama-sama mistis. Kalian obrolan kalian tuh hantu terus ya? Seputar hantu ya? Gimana tuh Kak maksudnya? Apa? Punya suami, ya kan? Yang kerjanya hampir sama gitu. Dan di dunia lain lagi. Iya kan? Lu udah takut ya Bel? Gue juga udah lama udah takut beneran bro sama dia. Tapi lu gak percaya kan? Tapi gue gak percaya sama dia. Karena gue gak percaya adanya hantu. Emang ya? Iya, Tapi kalau aku percaya gak? percaya sih. Gimana sih jadinya? Karena Ini lu serem lu matanya. iya kan serem kan? Lu jangan ketawa gitu beneran serem deh. Kayak mana sih? Lu tuh kayak gimana aura lu tuh kayak Tapi cantik. iya. Tapi serem kalau dari deket tuh kayak kita jadi segen gitu. Kak Sarah, ini Ya. studio beberapa kali mengalami kejanggalan. Bener. Apa Serius. yang terjadi? Salah satunya nih gelas tiba-tiba Ntar dulu Bel, ambil tempat sendok Bel. Nih. Tempat sendok. Oh tempat sendok. Mati! Terus sendok. Lu kan, bilangin. Nah, Oke. waktu itu aku pernah podcast sama Arafah ya. Arafah sama Nenek, Neneng sama Boah. Videonya gini. Oh ini yang sama si Amel Carla. Ya. Hmm. Kondisinya waktu itu gelas di belakang Amel Carla. Tuh. Tidak ada di rekayasa itu. Sampai Oke. sekarang kita bingung. Dan sampai ada orang, beberapa pakar dunia Medis. Bukan, mistis. mistis, Iya. nah mencoba menggali itu kenapa. Dan ini yang sama Boah. Coba diputar dulu. Coba. Tuh, Nah, tuh. coba gerakannya. sekali lagi. Tempat ininya loh Kak. Tempat sendok. Matanya. Nah, tuh, gerak. Oh, gerak. Oke. Apa tuh? Nah. Kalau Aku sih ada tali sih di situ, bukan setan sih. Kan itu lu di mana itu Bel? Nggak, tapi kalau jujur ya, Ya. aku sih nggak ngeliat ada apa-apa.
Kok dia bisa gerak? Ya nggak tahu. Tapi justru sekarang malah aku melihat sesuatu. Ya, ini memang bengkok sih. Memang bengkok. Agak serius nih Kak. Enggak, maksudnya aku pas Aura. pada saat aku ngelihat videonya, aku nggak ngerasain atau nggak melihat apapun. Terus? Tapi justru sekarang malah aku ngerasain ada sesuatu yang berdiri di Enggak, gua belakangnya Ebel. masih biasa. Saya masih tidak percaya. Saya tidak percaya. Ya nggak apa-apa kan, nggak harus percaya. Iya, tapi jangan ke arah belakang saya. Kan di belakang dia juga ada lebih seram. Nih. Apa yang Apa yang Kasara, lihat Kasara. di belakang gua? apa yang Kak Sarah rasain? Kayaknya sosoknya perempuan. Agak ini tuh. Sebentar bro. Anjing lu ketawa-tawa lu. Tapi Video kita nih bro. tapi sosoknya sih kok, maksudnya wanita kayak wanita biasa, maksudnya manusia biasa ya. Umurnya Nah, berapa? kira-kira Mau ditanya, Iya. Tangan gue dingin bro. Tangan gue beneran dingin bro. Tangan gue beneran dingin Kak. Nih tangan gue dingin beneran. Nih dingin Oh, beneran nih iya. gue. Emang sengaja mau pegang. terus Nggak serius Kak. nggak kira-kira Iya, kira-kira. di kantor Close the Door ini di Iya. tempat Om Deddy ini ada nggak sesuatu yang menjanggal di dalam studio ini deh? Ini kan ada ruang editor di sana, di atas juga ada lantai 1, 2, 3. Di tempat studio goyang lidah ini aja. ya di sini aja kan. Iya. Nah kalau sekarang aku ngeliatnya ya cuma satu perempuan ini. Kenapa harus nunjuknya ke sana? Ya kan emang di situ. Nggak di situ emang nggak ada di situ segala macam. Mau aku panggil? Nggak usah. Cara manggilnya gimana? Emang bisa? Mau. Tapi kan kamu tak percaya. Kalau dia masuk tiba-tiba. Maksudnya ke gua nggak bisa, jangan. Enggak. Gua nggak percaya. Iya. Hei, kemarin di 2 bulan yang lalu, ini gua pembantu gua kesurupan. Kenapa? Dia kesurupan keluarga bapaknya dia dari Majalengka yang meninggal katanya. Di mana kesurupannya? Di rumah. Di rumah lu? Iya. Terus bilang apa? Dia lagi ngapain? Dia lagi ngebersihin, ngepelin rumah. Ngepel gini tiba-tiba kesurupan. Terus bilang apa? Saya tidak bisa kerja di sini. Saya tidak nyaman. itu Ah, itu alasan mau keluar. Alasan doang. Tapi ini itu mah. beneran kesurupan, Pras. Sampai Pak Alasan Ustadz datang. doang dia. Dalam hati gue, masa sih lo kesurupan begini? Iya. Tapi minum gelas, dipecahinnya gelasnya. Gak Jadi mungkin. gelas kecil Pras dipecahinnya. Sudah mulai Guys, berlebihan. Karena orang gak percaya. Ini lama-lama ambil pisau sayat ini. Apa segala macam. Gue gak percaya. Gue masih gak percaya. Coba peragain gimana dia kesurupan. Iya, coba. Gimana di saat itu? Katanya lagi ngepel. Lagi ngepel. Dulu dong. Dia lagi ngepel sumpah nih. Iya, Dia terus lagi ngepel. ngepel. Terus Belum makan nih masih ngepel sini. Iya. Tiba-tiba jatuh pelnya teng. Tiba-tiba. terus Terus dia ngomong terus apa? dia bilang apa? Istri gue datang. Ah. Yang, Mbak kesurupan. Kesurupan apa? Lu datang. Gue datang. Gue kan dia kesurupan gitu. Lu gimana? Iya. Yang Gue gini langsung tuh. adegan begini ke kuda-kuda dulu. Gue kuda-kuda dulu. Istri gue ketawa. Nah, ini kan gak ada ilmunya kan. Beneran. Nih lu ngobrol sama ada orang yang Gak bisa, ini harus diginiin kata gue. Jangan bercanda karena gue gak percaya. Iya, iya. Datanglah Ustadz. Sebentar, sebelum Ustadz datang katanya, kata Ricky nih, keningnya si Mbak lu cium dulu. Dia lagi kesurupan. Terus lu begini. Iya, ditampol dulu sama bini gue ateng. Jangan dulu kesempatan dan kesempitan lo kata bini gue. Nah, habis itu Terus Pak Ustadz datang. Pak Ustadz datang nih. Terus Pak Ustadz nih, Mbak kesurupan. Coba kopi katanya. Kopi, teng. Diminum, dipecahin kacanya. terus Tegang ini kan. kok Gitu kan. kacanya pecah? Gelas. Gelasnya pecah. Dibacain ayat kursi, nggak mempan. Dicium keningnya Mbak. Sembuh. Mbak sembuh. Mbak sembuh dicium. Itu sih enggak. Itu sih enggak. Itu sih enggak. Intinya dibaca-bacain baru sembuh. Oke. Nah, itu kan di rumah lu, ya Iya. kan? Nah, kalau di sini sosok yang wanita yang Kak Sarah bilang itu, bisa nggak dikasih tahu bentukannya kayak gimana? boleh. Gambar. Ya digambar bisa nggak? Kak? Kakak bisa gambar? Aku coba. Mau. Sekarang. Iya, aku ambilin lukisan deh.
Emang ada bawa? Sini. Aku bawa buku. Mana? Mana dong, boleh dong. Sama ini ada beberapa. Bro, model. sama ini gue podcast gak pernah gini-gini, tahu? Antar malam lu nginep. Santai. Oh, enggak gitu deh. Bel. Enggak, gue berani Ini gue. ada beberapa gambar juga tuh. Kesana lu. Ini siapa? Kan? Siapa itu? Kan manusia biasa. Bener cantik gak? Cuman udah mati aja. Ih, tapi serem dong. Siapa ini? Ini ada Lost Soul, ada Soul. sosok yang aku temuin udah lama waktu itu. Terus ada lagi ini aku bilangnya dia punya pasukan kuntilanak, guys. Tapi cantik ya. Tapi cantik kan? Maksudnya manusia biasa. Iya. Tapi dia punya pasukan tuh gimana? Jelasin dong. Enggak, karena gini, karena dia terlahir memiliki ilmu. Jadi dia itu terlahir punya bakat kemampuan. Tapi ada sesuatu yang terjadi sama dia. Oke. Dia kalah sama dirinya, akhirnya dia ke arah yang gelap. Jadi ke ilmu hitam. Nah, pada saat ke ilmu hitam, dia melakukan ritual-ritual yang akhirnya dia sesali dan bikin dia nyangkut di alam sana. Karena hal buruk yang dilakukan pada saat hidupnya. Gitu. Jadi hukumannya ya dia Masuk ke komplotan. bukan masuk ke komplotan ya. Jadi sebenarnya dia mengabdikan dirinya sebenarnya. Jadi beliau ini adalah seorang pertapa. Jadi di akhir hidupnya dia itu pada saat dia sekarat, dia baru menyesal bahwa aduh ini gue ngelakuin apa gitu. Tapi itu di tengah-tengah dia dalam keadaan mengandung, banyak darah di situ. Jadi pada saat Aku boleh lihat. boleh. Jadi pada saat di akhir-akhir itu Pangkatnya apa dia ini? dia baru kayak minta maaf, maksudnya dalam hati ya kayak gue melakukan hal buruk, terus akhirnya ya udah gue mau mengabdikan dirinya. Nah wujudnya dia akhirnya jadi kayak bukan penjaga ya. Karena dia harus membayar apa yang dia lakukan, jadi dia nyangkut di alam sana. Jadi mengabdikan dirinya ke orang-orang yang biasanya kalau orang zaman dulu tuh suka ngilmu, misalnya bertapa di mana gitu. Nah, oke, kita stop sampai bertapa dulu. Aku tambah pertanyaannya di bertapa ini. Emang bertapa tuh bisa mendapatkan sesuatu ya? Karena saudaraku jauh, udah lama pernah bertapa ke gunung. Hah? Serius ini Bel? Gue baru tahu dari cerita begini, lu. Nah, pulang-pulang gila. Gak kuat berarti kali. Gak kuatnya itu apa yang dihadapi? Ya aku nggak tahu sekarang gini. Tujuannya orang bertapa itu mau apa? Memang Misalnya. mau kekayaan, ilmu. Nah, Kayak Arif kan, Alfiansa, dia pernah bertapa pengen berdiri di atas daun. Karena dia pengen naik daun. Berat sih. Enggak. Sebenarnya ya kalau menurut aku ya, ilmu itu nggak ada yang hitam. Oke. Tapi bagaimana sih orangnya ini memilih jalan hidupnya? Kadang-kadang kita tuh kan musuh terbesar kita kan Diri kita diri sendiri. kita sendiri, Iya, negatif betul. yang ada dalam diri Iya, kita. Nah, setuju. biasanya banyak orang-orang yang akhirnya kegelap ya karena kalah sama dirinya, akhirnya yang mengabdi ke yang gelap tanpa dia sadar nanti pada saat dia di Bertapa, akhir iya. hayatnya Oh. itu akan dijemput sama siapa. Nah orang-orang bertapa itu makanya tujuannya buat apa? Kalau misalnya kalau orang-orang dulu mungkin ya untuk banyak kan maksudnya bukan ritual ya, mereka ya untuk kesaktiannya gitu karena kan digunakan untuk Kebal. perang apa segala macam. Nah kalau sekarang beda kali ya tujuan bertapanya. Iya. Mau Biar FYP mungkin. Biar cepet kaya ya Iya. kan. Lu kerja, kenapa bertapa? Kasar aja ngomong begitu. Lo bener dong. Iya. Iya kan? Lu mau makin baik, kita aja yang udah kerja. Gimana caranya supaya bisa tetap ada? Iya, Ya kan kita harus belajar terus. Tapi lu percaya nggak ada dua alam gitu? Ada di alam manusia, ada alam itu. Ya ini kalau enggak gimana ceritanya? Percaya. Nah, kalau yang di sini gimana, Bun? Aku coba gambar. Mau coba gambarin sekarang. Ini Boleh. mohon maaf nih, ini kalau Iya. ditambahin tai lalat di sebelah sini ya, Ibu Susana. Susana ya. Panggil ya. Mirip banget, mirip Iya. banget. Namanya Nyai Trigeni. Nyi Trigeni. Ya nanti kalau misalnya dia datang di Mirip mimpi banget, kamu. Susana. Jangan yang mimpi aku dong. Kan kamu bilang tadi tambahin ini. Mirip banget, mirip. Iya, tapi nanti kalau dia datang kamu bilang. Guys, aku nggak percaya. Kan nggak percaya? Lu kan gak percaya? Lu kan Tapi lu kayak meyakinkan gua, lu harus percaya gitu mata lu gitu. lu tuh bilang gak percaya karena lu takut kan? Enggak, gua nggak pernah takut. Gua nggak pernah takut, gua selalu gua iniin. Aku coba ya. Boleh.
Nih sebuah. Apa sekarang? Nih Ngobrol aja ya. pertanyaan dari subscriber Iya. dari Om DC. Ada apa dengan goyang lidah? Selalu ada yang aneh-aneh. Iya. Yang aneh-aneh tuh apa? Itu Kayak Itu gelas. gelas. Gue tidak pernah bahas karena gue percaya nggak percaya dengan hal gitu. Gue Gua nggak sampai percaya. sekarang masih kayaknya. Gue selalu positif. Gue selalu positif karena itu ada benang. Gue pegang. Gue orangnya. mikir Bisa, ada benang bisa. gitu ya. Bisa. Nah coba. Soalnya Coba. kalau aku sih nggak pernah. Maksudnya tadi pas lihat videonya sih aku nggak ngerasain apa-apa ya. Tapi lu malah ngerasain ada Di belakang sesuatu. sini. Iya. Gue dari tadi nggak ngeliat belakang loh. Lihat dong sekali-sekali. lu sering masuk ke situ, Bel. Kalau misalkan nih, tiba-tiba muncul di antara kita berdua gini, jang katanya, lo harus ngapain? Gue pasti cak, kata gue. Setan nih. Ya kalau dia tiba-tiba muncul di sini ya ngakak dong kita. Iya, lucu. Ini aku katanya. Ya nggak mungkin. Gue panjang begini rambutnya, terus sama baju putih. Nah, kalau dia ternyata kolong wewe, Bel. Wah. Kalau wewe? Iya, terus yang Kalau itu. pas dia datang, susu yang Oh, wewe gede. gombel. Wewe gombel yang susunya selantai. Oh, bukan lagi. Seru deh. Iya. Lucu kan? Lucu, enggak, tapi lucu bener. Gue jadiin basket. Tapi itu emang ada nggak sih? Ada. Emang ada. Iya emang ondoy. Emang kenapa kok bisa Ya tak tahu mana aku tanya. Ya karena anak kecil gak nyusu sama dia, makanya ditahan dulu airnya di dalam situ, Nggak, tangki itu kalau- kan. tapi ya menurut aku ya kayak kenapa sih mereka sosoknya macam-macam gitu ya. Iya, banyak. Mungkin ya aneh-aneh. karena salah satu kalau misalnya emang dulu pernah berjalan menjadi manusia itu adalah salah satu hukumannya mungkin. Oh, Atau jadi apa yang dia buat itu yang dia dapatkan ketika menjadi ya, ghost. cuman kalau wewe gombel itu mereka ada apa ya? Kalau menurutku cuman sosok aja kayak genderuwo. Jadi tidak pernah berjalan, nggak ada memori manusia. Jadi mereka emang ya berdampingan sama kita aja. Ada wujud, ada apa dulu? Ada tuyul, Tuyul, iya. ada wo aku bilangnya genderuwo, wo biar cute ya. Oh. Ada. Ini mohon maaf ya aku Iya, motong ya. Ini lu cium gak sih ada aroma kayak sajen gitu? Rumah saja. Demi, aku nyium pras tadi pras. Emang iya. Kayak demi ada ciuman aroma sajen gitu. Ih. Tapi enggak, aku mau tanya dong. Tapi Sumpah. Ebel bener-bener nggak percaya ya? Jujur aja, Bel. Nih gue nyium gitu. lagi, maaf nih. Gue nyium lagi aroma sajen gitu pras. Bohong lu. Demi Allah pras. Lu pakai bobo lu. Iya beneran cium sajen. Gue nyium kayak ada aroma sajen. Pandan kali. Luar rendang. Ada. Bau pandan. Bau pandan. Musang kali. Musang kali. Iya. Musang kali. Nah ini gambarnya. Gue beneran gak percaya kok. Ya enggak apa-apa. Dia nggak- cewek ini. Cewek. Apa kertas ini ya bau ya? Oh iya. Gila kali. Enggak. Kasarnya tuh sebenarnya emang bisa melukis. Aslinya. Atau karena. Aku suka aja. Kali. Gimana sih? Jadi ketika lu melihat sosok ini. Bisa lu tuangkan ke sini jadi. Iya, tapi kalau suruh ngulang kayaknya nggak bisa. Jadi dulu itu waktu aku umur belasan tahun ya, Iya kak. aku dulu suka ngelukis pakai dulu cat minyak. Zaman dulu Oke, itu. iya, Sekarang iya, udah iya. kayaknya udah nggak ada sekarang. Nah, aku berhenti ngelukis karena aku takut sama hasil lukisanku sendiri. Alasannya? Karena terlalu dark. Apa yang menyebabkan lu bisa melukis? Kan nenek aku juga pelukis, jadi emang keluargaku mungkin seniman ya. Sama seperti Mas Pras juga. Kan kita suka bermusik, Iya, kita iya, suka betul. menulis, Iya, iya, ya betul, seniman betul. gitu Bener, ya. iya. Ini Nah. aja yang tolong. Astagfirullahaladzim. Terus apa Kayak bisa namanya? kesurupan saya. terus. Gitu ya. Sarah jangan ngeliat gue. Mata lu tajam banget. Kayak terlalu lebay deh. Iya. Sorry. Terus udah gitu ya makanya aku berhenti karena hasil lukisannya tuh bikin aku takut. Terus udah lama banget nggak Lu yang pernah melukis sendiri lu yang takut. Iya, karena kadang-kadang misalnya gini, kayak aku mau niatin aku mau ngelukis apa gitu ya, itu nanti jadinya akan berbeda dengan apa yang rencanakan gitu. Tapi lu sadar nggak lu lagi melukis apa gitu? Atau ada Ada yang nih kayak gini, gerak sendiri. Ini yang di belakang nih. Aku coba. Ini kayak kira-kira gini tuh ada energinya sendiri berarti? Iya, kadang-kadang. Oh iya? Ini kalau misalnya suruh ngulang aku mungkin enggak. Gue boleh tanya nggak? Boleh, Iya, boleh. Ini Apa? umur berapa tahun ini? Iya. Ratusan tahun kah?
Oh, maksudnya apa nih? Umurnya dia di belakang. Yang Umur dia waktu meninggal atau Meninggal. dia udah lama? Lama. Aku nggak tahu, tapi kayaknya udah lama. Karena dari pakaiannya kayak Orang Bintaro banget. terlihat kayak udah lama. Kayak mana orang Bintaro itu pakaiannya? Soalnya di sini dia Iya. meninggalnya di sini ya. Ada alasan gak sih kenapa dia ada di belakang sini? Ya nggak tahu, mungkin tepatnya di sini. Lu bisa ngomong gak? Ngobrol sama dia gitu? Kamu mau nanya apa? Ngobrol aja kenapa dia ada di belakang sini gitu. Ya kenapa dia tidak pindah dari pindah. sini? Karena di sini acaranya kan acara komedi bos. Tapi bisa juga dia Nabi Boy. ikut kamu loh. Maksudnya bukan dari Kata-kata lo. Gua gak percaya itu. Gua gak percaya itu. Lu hidup di sini. Enggak, maksudnya soalnya waktu kemarin aku kesini tuh nggak ada. Ya. Ini dia, aku belum lihat. Apa mungkin aku nggak lihat ya. Tapi bisa jadi dia ikut ada di apa namanya ikut kamu gitu. Tapi dari bajunya Bajunya apa? Bajunya tuh kayak Daun. keterusan gitu ya, dress sampai sedengkul, warnanya kuning, ada ininya tuh kayak baju zaman dulu ya, terusan gitu, Yeah. kayak zaman Belanda. Udah lama dong dia. Oh, udah lama. Kenapa? Terus Dia meninggalnya kenapa sih? Bisa tanya gak sih? ini aku lagi nanya. Mau ngeluarin apa lu? Berdarah. Enggak. Aman. Berdarah. Berdarah. Berdarah kak? Enggak. Ya anjir, kesnya serem banget anjir. Enggak, kayak mana darah? Nggak ada darah. Kak berdarah itu Lu kayak gini-gini tuh energi lu habis gak sih? Habis. Tapi kan karena di sini diundang Mas Pras kapan lagi ya. Aku ngefans loh sama Mas Pras. Gua jadi takut di fan ini mana dia. Iya kan? Jadi serem. Ini sketch biar cepet aja ya wajahnya ya. Meninggalnya. Ini Kak Sarah kan? Kak Sarah. Ini Kak Sarah kan nih bener. Sekarang gini aku nanya nih. Mau siapa lagi? Gue bingung tau ini siapa. Aku lah. Gue tuh dari awal pas tahu ini anak-anak undang Lu nyuruh gue sini aku gak mau. Jayanto katanya. Terus Nggak kita mau. berdua Bel. Gue kaget tuh. Nggak mau gue disuruh ke ngobrol sama hantu nih kita Bel. Terus? Prem lagi. Mau jadi beneran kayak beneran. Gue percaya sekarang. Gue percaya. Merinding gue. Gue merinding anjir. Gue merinding sekarang lu. Sumpah Ini tuh. enggak. Ini sketch kasar aja ya. Sketch kasar nanti aku rapiin biar bisa difoto gitu Iya ya. boleh. Jadi aku dapat tahunnya itu 942. 1942. Biasa aja. 1942. Ya, kayaknya tahun meninggalnya sih kalau menurut aku. Tapi ini kesian sih kayaknya. Kenapa? Tapi kayak dia ikut kamu deh. Maksudnya, kamu tinggal di daerah mana? Aku Bintaro juga? Di Bintaro juga? Ya sektor 7. Kemarin habis dari mana? Aku ke kuburan. Serius lu? Demi Allah aku ke kuburan. Masa Emang tanya- iya, Ki? Tanya nih ke kuburan gue. Emang dari kuburan? Kuburan mana? Iya, kuburan di dekat rumah. Jadi aku Ngapain? Konten apa? Konten apa lu sembarangan lu? bukan konten. Lu gak paham. Lu gak paham apa-apa lu. Anjir, bangsat ini. Tar dulu, lu dengerin dulu. Ngapain lu? Gua habis ngeliat, gua kan ada rumah di sini kan. Duduk. Makanya gua beli. Duduk situ. Sketch kasar nanti aku rapiin buat di foto ya. Itu Coba maksudnya kenapa? Dia ngikutin gua apa alasannya dia? ntar dulu. Ini Ini dia meninggal guys, sudah didapatkan sama Kak Sarah. Meninggal 1942 katanya. Namanya? Aku nggak dapet nama lagi, tapi kayaknya dia ini salah satu. Jadi dulu ya waktu Bohong lu Bel. Anjing lu. Serius lu Bel? Beneran nih. ini Berat banget nih. masuk angin. Beneran berat nih. Ini ada Bel. Kalau angin gak ada ya. Nih. Serius Bel? Beneran pas. Bohong lu Bel. Nah karena gue sama Ebelnya bercanda mulu anjir. Iya, bercanda. Terus
Terus dia meninggal di 1942. Jadi dulu itu banyak banget perempuan-perempuan yang diculik terus dijadikan pekerja seks. Dan banyak Ada dari mereka seksnya sih. juga disiksa, terus banyak yang terbunuhnya tuh tragis gitu. Ini kayaknya dia salah satunya. Jadi waktu itu dia mencoba untuk melarikan diri, tapi ditangkap, terus akhirnya setelah dilecehkan dia. Dilecehkannya dia diperkosa. Terus ngapain dia di belakang gue? Dan kemungkinan besar. Nanti Iya. dulu. Aduh, gue masih panik ke gue. Lu udah mikirin diri lu Enggak. sendiri. Ntar lu Enggak, ini. ya tapi kan dia nggak ganggu. Dia nggak Kenapa ganggu. kamu mesti takut? Mungkin dia minta doa. Setelah ini kita doa. Jangan-jangan gue dulu ya Pres ya. Ada hubungannya gara-gara dia ke kuburan? Nggak, maksudnya ini bisa di-trace dia kenapa bisa sampai ada di sini, karena Iya bisa. sebelumnya itu kan aku belum apa emang aku nggak lihat gitu, Iya, iya, apakah baru lihat ini gitu. Tapi nggak ada, aku nggak ngerasa dia mau jahat atau apa. Ya dia sebenarnya minta doa aja. Kan yang bisa mendoakan dia untuk bisa ke tempat yang terang kan kita. Gitu. Tapi dia ini pasti nggak ganggu. Enggak sih, nggak ganggu. Yang ganggu ada di depan sebenarnya, cuman beda lagi. Di depan di mana? Ya beda lagi. Di tempat tadi kita kenalan. Iya di luar, maksudnya di seberang itu, apa sih di seberang ya? Sekolah. Nah itu dia. Anjir sampai ke situ lu lihat. Kak, dan gue dapat kabar lu bisa ngeliat kayak gini dari umur 6 tahun. 8. Capek gak sih? Capek banget lagi. Capek gak sih lu? Maksudnya sering, Maksudnya gini. gue aja ngeliat Ebel aja enak gitu loh. Astagfirullahaladzim. Enggak. Cuman gini ya, capek banget karena kan kita nggak bisa milih kita bakal ketemu energi seperti apa, Iya. ya kan? Sama aja ketemu manusia. Kadang-kadang kan misalnya Pras atau Ebel ketemu teman, kenalan sama orang Iya baru, betul. kita kadang-kadang rasa nggak nyaman atau apa. Itu kan karena energinya nggak match. Betul. Sama aja. Ada lagi manusia yang punya maksud buruk. Itu setan, itu biasanya setan dalam bentuk manusia. Itu sama juga rasanya seperti itu. Bayangin Energinya sama. sama. Tapi setiap hari, dan gimana caranya supaya aku bisa kontrol supaya nggak kepengaruh. Lu setan lu. Astagfirullahaladzim. Gua memang selalu setan. Kenapa dia jadi setan? Ya lu ngomong Iya. setan. Enggak bercanda. Tapi lu pernah gak sih dapat, maaf nih ya, Iya. makhluk halus tapi yang bikin lu tuh mengganggu lu terus gitu loh. Waktu Disakitinnya gitu loh lu. disakitin ya. Maksudnya lu diganggu di apalah. Iya, bisa nggak sih makhluk itu kan gua nyebutnya makhluk goib, ya kan? Iya. Nah itu kalau di film-film kan dia bisa Banyak itu bisa nyakar, ya. bisa nyubit, bahkan bisa bersetubuh. Ada ceritanya tuh. Untuk ewe tuh namanya. Sorry ya. Mulut ke sekolahnya emang begini. Maksudnya lu pernah gak diganggu begitu? Maksud gua enggak, maksudnya ini kan gua lurusin nih. Maksud gua lu diganggu. Iya, takut. Ih, darahnya ini. Kalau berdarah beneran itu. Enggak. Terus Kak. Pernah diganggu kayak Iya, sampai kayak diganggu gitu. sampai dia kontak fisik. Kalau sampai kontak fisik waktu itu apa ya? Mungkin aku malah pernah nanganin teman aku yang dia main Ouija board. Ouija tuh sama kayak jelangkung, jelangset. Ya, dia mainnya dulu di Amerika tuh waktu dia sekolah di Di sini ada Amerika. jelangkung, jelanset, di sini ada genset gitu kan. Bukan, jelangkung, di sini set, ada- di sini ada setan. Oh, Di di sini sini ada setan. ada apa ya? Ada Benar, pesta ada apa ya? setan. Ya Ada gitu pesta, lah ada pokoknya. pesta. Terus Di mana anyway, jadi dia main lah waktu dia umur belasan tahun dulu itu. Terus selesainya udah bosan gitu kan. Ditinggal aja sama dia. Tinggal aja. Nggak Dan- ada pengusiran dan lain-lain. Tak ada. Terus ternyata setelah bertahun-tahun lamanya perempuan ini salah satu sosok yang masuk pada malam itu stay di dia sampai belasan tahun malah. Dan itu ada cakaran-cakaran di badannya. Nah dia nanya konsul sama aku lah. Terus aku bilang aku coba panggil ya. Terus dapat nama. Aku bilang namanya Mary. Dia shock banget sih teman aku ini. Kenapa? Sar, cakaran yang ada di badan gue itu hurufnya M Anjing. Anjir. gitu. Ada inisialnya. Ada inisial. Terus akhirnya tapi karena aku berkomunikasi sama dia, akhirnya aku masukin dalam buku ceritanya.
Oh. Gitu. Tapi dia lost soul. Terpanggil tidak sengaja pada saat temanku ini melakukan Main-main si itu, main iya. cuman main-main doang gitu. Terus lepas nggak akhirnya? Akhirnya lepas. Kita doakan, tapi itu waktunya belasan tahun ya Dan jaraknya. lu yang ngebantu buat ngelepasin? Dengan bantuan Odi. Berarti itu lu tuh bisa disebut paranormal atau supranatural, Kak? Apa ya? Lu lebih suka disebut apa I'm a tuh? psychic media, yes. Iya kan, I'm a psychic harusnya apa ya. itu ya? Paranormal Kak, kalau paranormal kan Kayak kalau di sini jadinya dukun gitu kan. Iya. dukun. Gimana ya? Kalau supranatural tuh kan kayak ya dia bisa ngeliat aja gitu, Ya. bukan buat diperjual. Aku Datang ke saya bawa Iya, duit susuk, ratusan juta. disusuk segala macam. kalau aku nggak praktek. Iya. Tapi aku bantuin teman-teman aja. Kenapa nggak buka praktek, Kak? Karena nggak boleh. Nggak boleh ya? Kan maksud kalau aku ya, kalau untuk aku, khusus untuk aku, karena kalau misalnya emang mau bantuin orang ya bantuin aja. Oke. Itu adalah kalau buat aku kayak ya manfaat dari apa yang aku punya digunakan untuk hal baik. Oke. Ya tapi nggak boleh. Dipercuankan. Iya, kalau misalnya mau ngasih, yaudah deh 7.000 atau 10.000 Iya. gitu. Oh, gitu. Kak Damian itu pernah terganggu gak sih? Selama lu nikah gini ada makhluk-makhluk begitu? Kayaknya kalau dia udah biasa deh kayaknya Iya. ya. Ha-ha. Kalau Lebih Bang biasa. Demian tuh kan lebih ke magic ya. Apa? Hmm. Kalau lu kan bener real melihat. Kalau Bang Demian bisa ngeliat juga. Enggak, cuman dia berapa kali ya ikut ngerasain. Maksudnya lama-lama jadinya karena terus mengalami, ikut jadinya ya udah oke gitu. Awalnya dia nggak percaya. Awalnya dia nggak percaya. Enggak. Terus gimana dong Sampai dia komunikasi kalian kalau seandainya lu lagi ngerasain ini dia nggak percaya tuh gimana? Iya, awal-awalnya ya. Main kartu dia. Astaga gitu. Awalnya dia bilang kayak nggak percaya, tapi kan nggak apa-apa, kan aku nggak mungkin maksain orang untuk percaya. Kan nggak apa-apa, orang punya pandangan Revisi. sendiri-sendiri, it's okay. Tapi ilmu kayak lu ini bisa diturunkan nggak? Bisa diturunkan nggak? Kayak gua nih belajar sama lu gitu. Mm-mm. Atau ke anak gitu. Kalau ke anak mungkin bisa ya, karena kan aku turunan dari nenekku almarhum, ibuku. Ibu lu juga bisa. Iya, dulu itu kalau di keluargaku setiap Selasa Kliwon gitu ya. Iya. Temu runeng Wahyu Ratu itu kan kita kejawen. Iya. Jadi ngumpul, terus nanti ada leluhur yang masuk melalui ibuku akan menyampaikan pesan. Nah dulu itu almarhum kakekku selalu menuliskan di jurnalnya. Oke. Jadi nama, leluhurnya, tanggal, pesannya apa. Bukunya masih ada sampai hari ini. Tapi semua yang disampaikan itu sudah kejadian, udah lewat. Tapi lebih ke politik ya. Waktu itu. lebih, oke. Ya lebih ke politik. Udah kejadian tuh semua. Udah. Gila Seru juga. banget ya. Visioner apa sih dia tuh? Ya cenayang juga. Klenik. Iya dong. Apa ya namanya? Tapi itu aku kangen deh sama almarhum kakekku ya, karena beliau itu kan suka semuanya di jurnal. Jadi kita ada gitu ya. Berarti kita sekeluarga baca. kalian bisa melihat hal-hal yang goib itu. Iya. Ini taruhan dulu boleh nggak? Hah? Taruh Boleh, tangan. taruh aku mau liatin dulu Oh, iya, sama iya. teman-teman. Ini teman-teman, namanya belum dapat tapi ya kayak. Enggak, belum dapat namanya. Namanya belum dapat. Ini tahun 1942. 42 ya teman-teman, dan Sorry ya. berada di belakang Ebel. Kenapa lu Enggak tahu Mel. Ini. ketika lu membicarakan hal-hal yang berat begini, kok lu lemah, Kak? Permisi ya Mbak, aku mau ngambil air. Permisi, aku mau ngambil air sebentar. Ya, nggih. Aku udah ganggu. Permisi. Ya, nggih. Aku ambil air loh. Gak ada, Bel. Yang ditunjuk tuh sebelah sini. Lu salah arah. Salah arah. Permisi. Aku mau ngambil air. Mau ngambil air sebentar. Baik. Mau Ambil minum air putih apa mau minum air? Air putih aja. Air putih. Wah, air putih. Makasih loh. Nggih, Pak. Kok jadi orang Jawa? Gua boleh ngerokok gak sih sebatang? Emang boleh ngerokok? Boleh. Bohong. Boleh. Bohong banget. Lah, Emang iya? boleh. Oh, iya seru banget. Gua dari tadi tuh nahan karena gak enak karena ada. Ini buat aku. Iya, Kak. Yoi. Oh, ini air apa? Air putih, Kak? Enggak mungkin air macam-macam aku masang gundang-gundain Kakak. Oh, kirain jin. Gua Aku minum ya. Ya lanjut. Lu pernah ngeliat jin? Bukan gin tonic. Oh, jin tonic. Gini. Paham gak sih lu? Iya.
apa. Sorry ya, biasanya minumnya inti. Gak bisa aneh-aneh. Ya, maaf. Kak, Oke, lu apa? sendiri takut gak sama hantu? Sebenarnya tadi yang aku mau jawab kalau misalnya takutnya itu pada saat setelah ke Amerika kan 2 kali tuh ya. Ya. Ada sesuatu yang apa ya, energi besar yang jahat yang aku ketemu di sana. Nah itu yang mengubah aku sebenarnya. Malah di sana lu kenanya. Kayak gini, kayak di situ aku sadar bahwa misalnya pun aku nggak menjalani ini, nggak ada di Hari Misteri Sarah misalnya ya, aku bukan konten kreator gitu ya. Apakah aku akan mengalami hal yang sama juga? Dan ternyata ya sama pasti, tapi dengan cerita yang berbeda. Jadi mau nggak mau pada saat aku memilih untuk embracing atau menyelaraskan apa yang aku punya, ya kita kan nggak bisa milih kita mau ketemu siapa. Iya betul. Pasti ada yang baik, ya pasti ada yang jahat. Nah itu aku sempet capeknya karena mereka itu udah bukan lagi soal penampakan nakutin Iya wah cuma gitu ya. wujudnya doang. Enggak. Tapi? Jadi mereka mencoba untuk memancing negatif kita, mental yang Dihajar sama diserang. dia. Iya, ego kita, sombong kita. Anjir, itu sampai ngaruh ke situ ya? Oh iya, gimana kita Berarti menjalani psikis kita juga hari-hari. disikat sama dia? Itu iblis. Dan aku pada saat setelah pulang dari Amerika ya itu, aku di marking sama iblis. Nah sekarang kalau misalnya penelusuran di lokasi-lokasi yang ada hubungannya dengan satanik atau ilmu hitam, itu aku harus lebih hati-hati karena pada saat buka komunikasi ada yang bicara melalui aku, itu pasti akan ada yang coba untuk masuk ngambil badan aku. Karena waktu sempat kemarin syuting di Klaten aku sempat hilang berapa menit gitu, 5 menit ada gak sih? Hilang maksud hilangnya tuh black. 15 menit hilang black out atau Biasanya kalau ada yang komunikasi melalui aku masih kontrol. Aku masih tahu gitu aku di situ. Ini tuh enggak. Gede banget dong energinya. Bukan lagi. Nah, itu yang masuk yang di Amerika. Jadi karena linknya sama, set. Tapi lu di sini? Di Klaten. Lu di Klaten? Iya. Dia dari Amerika. Karena kan kalau itu kan mereka udah nggak ada ruang dan waktu. Dan golongannya udah golongan iblis. Gak pesen tiket dulu itu ya? Kak, Kejauhan kalau pesen tiket. Gak ada pakai visa dia kesini. Salahnya apa? Aku emosi. Lu marah? Aku marah. Padahal aku bilang, lo mau apa? Aku punya Tuhan tapi gue maju. Kayak maksudnya apa ya? Di situ ada mungkin itu tadi dipancing sombong kita kesombongan kita. Nah pada saat itu aku balik, aku sadar semua udah pada melukin aku, pada nangis. Kayak yang meninggal, lo tau gak? Aish. Maksudnya? Berarti lu 15 menit tuh hilang. Iya, kayak orang mati gitu. Jadi yang enggak kayak orang mati, kayak yang ngomong-ngomong tapi bukan aku di gitu. take over. Oh, dia yang nguasain tuh. Dia yang nguasain. Nah, aku pada saat itu di tempat gelap banget, jadi aku melek, merem tuh sama. Serem tahu? Kok seru sih? Serem. Serem. Anjir, Jadi serem kayak banget itu, Bro. Aku kayak coba melek. Seru tadi. Terus aku merem, aku melek sama. Aku berdoa, ya cuman bisa berdoa kan. Terus akhirnya aku mendengar suara perempuan yang aku familiar, pakai bahasa Jawa gitu, Nduk, mulai gitu. Siapa itu? Ada, aku manggilnya ibu. Aku manggilnya ibu. Sosoknya gimana? Ada, kalau ini sosok, aku bilangnya apa ya? Mungkin guardian angel apa sih ya? Ini privacy juga buat ngejagain lu ya? Jadi suara ibu ini. Kenapa Bel? Enggak, aku masih takut deh ya suara sini. Suara ibu ini terus bilang, "Dok, mulai," gitu. Terus aja aku ngikutin suaranya, aku balik. Nah itu aku kayak bener-bener pada saat itu belajar lagi untuk supaya jangan diambil alih, karena harus ekstra lagi perlindungannya. Ya karena itu yang gue lihat adalah capek banget pasti jadi lu, gitu ya kan. Maksudnya untungnya gue normal banget gitu, nggak pernah gue ngerasain aneh-aneh. Pun gue main PS sampai jam 4 pagi di rumah, walaupun kadang gue ngeliat plafon ada yang nempel nggak ya, tapi nggak pernah gue lihat. Ya, walaupun sesekali gue tuh kayak gue pengen lihat keluar. Iya, di belakang taman belakang tuh kan gelap. Gue sengaja lihat. Ada dong. Ada lu.
Oh nggak ada. Oh, anjir, gua bilang. nggak gini, biluk Ca. Ciluk Pak. Ciluk Pak. Ternyata bro, nggak bisa lihat setan juga, bisa lihat punchline juga. Terus, gue bisa nggak ya kalau seandainya gue punya keinginan Ya nggak pengen tahu. Buka mata batin gitu. Ya nggak ada itu buka mata batin. Iya, Nggak ada. ada nggak? Nggak. Orang buka mata batin Biar sampai bisa duduk ngeliat. gitu. Temanku Arif Alfiansa ada namanya, disuruh aku begini, diam, lama banget. Terus Aku buka, tetap nggak ada. Terus dia bilang, aku nggak yakin. Padahal udah yakin banget nih. Hantu datang lah, hantu datang lah. Alis lu kali dicukur coba deh. Zaman-zaman dulu alis dicukur iya, tuh terus bener nggak sih? ngaca. Terus Iya. ngaca. Kita Nah itu lihat hantunya. ya hantunya. Itu nggak ada. Yang maaf. Goblok. Yang ini. Yang lihat dari belakang gini bawah gini. Itu bener Oh, nggak jongkok. sih? Jongkok itu. Lihat selangkangan. Iya, ya itu lihat ada yang ngondoy. Itu lu ngeliat lu sendiri. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Nggak ada. Nggak, misalnya pun ya, misalnya. Iya, kalau mata batin. nih, misalnya pun ya. Iya. Misalnya pun kita bisa Mm-mm. ngebuka gitu. Aku sih nggak mau ngebukain orang. Kenapa Kak? Karena kan setiap orang pasti akan punya mentalnya masing-masing kan berbeda. Iya. Kalau misalnya bisa dibuka beneran terus dia ngelihat terus dia ntar jadi gila. Oh iya bener. Iya bro, masuk akal Iya kalau masuk akal. mukanya nggak simetris, terus tiba-tiba hantunya naik meja. Bukan masalah itu. Setiap hari kamu tidur ada yang ngomong, ada yang nungguin. Masa sih? Anjir. Berarti ini yang lu alamin gini. Iya. Emang Nah, lu kayak lu tuh bisa dihilangin nggak Kak? kalau misalnya pun ditutup, Iya. pasti akan datang lagi. Karena seperti ini loh, kayak kita manusia harus menerima kita kelebihan dan kekurangannya. Oke. Jadi kalau misalnya ditolak-tolak, tapi suatu hari nanti kalau misalnya sudah jalannya, mau kita tolak lagi. Berarti kita tuh juga bisa dikendalikan kah sama, Setan. Nah, ini menarik. kan ada sekarang banyak di daerah-daerah mana ya, Jawa gitulah ya. Ah, Mm-mm. Banyak sekarang ada pertunjukan kesurupan. bener ada tuh. Ada Jadi pertunjukan kesurupan. dikasih sajian Masa gitu. Kak Sarah nggak tahu? Ada tuh yang mulet-mulet. Ya kan? Bener. Yang mulet-mulet. Dan dia terkenal banget karena raja kesurupan. Gitu. Mulet tuh rambutnya. Rambut tuh mulet. Wah. Tapi dia emang suka mulet juga sih. Nah dan emang kesurupannya tuh selalu sama gayanya. Dan dia jadi raja kesurupan di kampung dia Kampung itu. dia. Dan ada pertunjukan. Nah apakah kita tuh sebenarnya bisa dikendalikan sampai Itu. Dia selalu gayanya begini terus dia. Iya. Nah. Nah selalu begini terus. Followernya banyak. Banyak terus Kak. Ada pertunjukan gitu. Maksudnya dikendalikan secara fisiknya gitu ya? Fisiknya. Kalau misalnya memang di take over ya bisa. Oh. Oh bisa? Bisa di take over. Tapi kembali lagi kalau misalnya kayak gitu, biasanya ya dulu kan aku live di Masih Dunia Lain Benar. tuh. Iya. Ya kan? Kan pada uji nyali. Iya. Ya kan? Itu tuh. Capek tapi kadang-kadang. Jadi ini kayak karena udah 3 jam live Iya. lo dulu itu. Itu live 3 jam. Live loh. Anjir. Terus udah gitu peserta kan banyak. Bener. Kadang-kadang kayak Capek banget. udah yuk gitu. Terus kayak gitu mulu kan. Iya. Jadi tau gak aku ngapain? Aku cubit. Terus dia kayak gimana? Ya kalau dia bereaksi ya udah aku nggak pakai energiku. Karena dia Ya ngapain? Kan ketahuan acting. Oh iya. berarti Tapi teman gue pernah berarti Pras. gak semua Temen ya. gue pernah gue nganterin temen gue beneran main dunia Ngapain? lain. Dia gue disuruh kesurupan aja kesurupan biar naik ratingnya katanya. Begitu. Jadi Bos. kesurupan? Beneran kesurupan. Nah. Beneran kesurupan. Tapi ada juga ya yang awalnya dia mungkin niatnya Acting? pura-pura Iya, tapi beneran beneran. kesurupan. Tapi beneran. Pernah ada kesurupan. begitu? Pernah. Itu kasihan tapi itu bener-bener Bener tuh. sampai Lu gimana dong buat ngeluarin itu? Energi lu habis lagi. waktu itu kan ada Kang Arif waktu Oke, itu. iya, Jadi iya, iya. bantu. Iya, Bang Arif. Cuman ya dengan berjalannya waktu aku mau nggak mau ya harus bisa bantuin untuk bersihin. Apalagi kan kalau sekarang syuting kan aku ada tim kan. Iya. Nah, gimana caranya supaya tim aman itu. Nah, cuman tadi untuk menguasai fisik kan kamu Iya. nanya. Oh. Nah, ini ada Dia juga. minta kopi gitu. Tapi ada juga yang menguasai kayak ada dikendalikan itu jadinya nyalain setan nih.
perbuatan yang dia lakukan dia nyalain setan. Ada juga. Iya, misal dia maling gitu. Nah, Itu saya tidak tahu. Iya. Tiba-tiba saya ambil aja HP itu. kayak di Amerika apa ya? Film apa ya? Jadi Conjuring? Iya ya, yang mati yang Iya, jadi dia masuk. ngebunuh satu keluarga. Oh iya ada lagi filmnya lupa gua. Ya pokoknya Taken. Amityville House. Jadi kan House. dia bilangnya ada yang bisikin, ya kan? Tapi itu juga aku juga kalau misalnya ditanya percaya atau enggak masih belum tahu Oke. karena si iblis itu tugasnya hanya nge-trigger negatif kita. Keputusan yang dilakukan Nih, itu kan dengerin, tetap teman-teman. kita manusianya. Kita tetap mengendalikan kan sebenarnya. Iya. Dia tuh seperti kata lu tadi tuh kayak emosi. Dia cuma kesana kan, bukan Iya. yang tangan ini digerakin Iya. ngambil terus Naik. kenapa? Kenapa saya tiba-tiba Iya. ambil ini gitu? Makanya kita mau lihatnya dari mana. Cuman ada juga yang memang kondisi kesehatan mental juga ada yang bisa mendengar suara terus menerus, yang dia nggak bisa kontrol ya ada juga. Tapi kan kita harus lihat, kita nggak bisa semua pukul rata, Iya, harus iya. dilihat case-nya. Cuman kebanyakan orang jadinya kayak nyalain setan, oh setan lewat, tahu gak lo? Iya kan? Padahal sebenarnya ya kita yang apa namanya yang punya punya jiwa kesadaran penuh ya, Ya. mental yang sehat. Semua keputusan kita kan karena kita. Iya, setuju. Jadi Setan tuh bisa sering- memilih nggak? Memilih itu loh, pengen masuk siapa gitu. Masuk Bisa siapa maksudnya? Misalnya pengen merasukin gitu. Mereka akan mencoba ke semua orang sih maksudnya. Semua orang sih bilang ngapain dia milih-milih. Ya Iya. siapa tahu kan dia ada yang mau milih gitu. Ya Ada. mungkin pilihannya ya yang ngebuka jalan buat mereka. Biasanya kan ada. Kayak lu nih Bel. Anjir. Kayak lu ini Bel. Gampang Enggak lah. masuk dia. Gak bakalan. Setan tuh ada yang setan baik gak sih? Maaf nah, makhluk hidup tuh ada makhluk. Makhluk hidup, makhluk halus. Maksudnya- Makhluk halus tuh. Makhluk maksudnya halus. Iya karena gue Ada yang baik. Ada yang baik gitu. loh. Ada yang sosok jahat. maksudnya. Sosok. Iya, iya. Gaib ya. Iya, Ada gaib. yang ada. Kan biasanya tuh selalu digambarkan jelek, Iya. serem. Ada nggak dia yang tuh yang ganteng kayak Jeffrey Nicole gitu? Ada. Kan itu tadi cantik. Cantik tuh. Itu tadi yang di sini cantik. Itu ya cantik lah manusia biasa. Nah ada juga yang mengerikan tapi baik. Oh ada juga yang serem tapi baik. Nah itu dia. Lagi tidak bisa menilai segala sesuatu hanya dari apa yang kita lihat. Oh, itu kita ambil pelajaran dari situ juga. Gila ya. Iya. Kadang-kadang lihat anak kecil nih. Minta tolong ya. Iya. Aku deketin. Tar dulu di belakangnya ada yang bertanduk. Padahal anak kecil nih, Anak yang kecil. jagainnya gede. Jadi mereka kadang-kadang akan memperlihatkan sesuatu untuk mancing kita akan supaya kita percaya. Akhirnya yang gede yang sesungguhnya akan maju. Itu sejenis kodam gitu ya? Bukan kodam ya. Iya. Kodamnya nih telur puyuh nih. Nah ya kalau kodam-kodam itu ada nggak nih. Kak? Ada nggak sih Ya, kodam? mungkin itu maksudnya adalah yang jagain kali Nah ya. itu lu percaya nggak? Ada nggak setiap manusia nih kodamnya? Tapi Iya. ada beberapa orang yang aku nggak lihat juga ada. Masa sih? Nih, Nih, misalnya Mami ya. di antara nih. Misalnya Di antara ya. semua ini. Coba tunjuk. Enggak, kayak aku ngelihat jadi di belakangnya setiap yang ada di sini. Oh ini serem banget nih. Nih. Tar dulu. Oke. yang yang ada di Yang sini. ada di sini. Misalnya Mas yang ini ya. Iya, Mas iya, yang ini di belakangnya ada seorang ibu-ibu. Dia gini, Tapi enggak. Maksudnya bukan. dia gini bro. Langsung setel kamera. Iya. Serius. Ada ibu. Ya, Ibu. tapi sosok yang jagain gitu bisa jadi leluhurnya. Oh iya bener. Gua ada. Ada. Kamu ada? Ada apa? Oh iya? Iya. Kamu lihat? Merinding gua. Kalau si pers apa? Ada 2. Anjing. Dua. Iya, tapi ini sosoknya laki-laki, yang satu perempuan. Kalau yang laki-laki ini, kamu tuh orang mana sih aslinya? Padang. Padang. Oh, oke. Padang. Tapi bapak kakekku Jawa. Campur ya? Iya. Iya, ada Kakekku Jawanya. Jawa. Jawanya kental. Tahu dia. Iya. Jawa gua kenal. Apa namanya? Yang laki-laki ini pandangannya tuh kayak nyaman gitu. Maksudnya gini, kadang-kadang kalau misalnya Pras lagi bingung, lagi harus memutuskan sesuatu ya, biasanya ada hubungannya sama ya apapun, misalnya pekerjaan pun gitu ya. Kadang-kadang ada perlawanan di dalam hati. Suka gitu nggak? Jadi kayak nggak ntar dulu gitu ya. Iya, gue baru nolak TV. Nggak
Enggak, Serius gua. Enggak bener. Anjir. Enggak, maksudnya gini. Iya, gue demi Allah. Kedatangan lu hari ini bener-bener gue lagi banyak masalah, sumpah. Dan gue harus tetap podcast gitu. Sabar. Bener. Sabar. Banyak gue di simpang perjalanan yang gue harus ngambil nggak ini gitu. Enggak, Sabar, tapi sabar. enggak gini. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, penjaga-penjaga kita ini mereka tidak bisa ikut campur dalam kehidupan kita, dalam apa ya, kita nggak bisa dimanjain, dikasih tahu terus jalannya. Iya, Tapi iya. kadang-kadang pada saat kita memutuskan sesuatu atau kita lagi bingung, nah itu biasanya ada sesuatu hal yang kayak ngejaga kita, itu keputusan dalam diri kita yang diarahkan ke Positif. hal yang lebih baik gitu. Oke. Nah itu biasanya ada bantuan dari penjaga-penjaga kita ini. Nah gimana caranya untuk terkoneksi? Ya disadari aja, oh oke, terima kasih sudah menjaga saya gitu. Nah kadang-kadang kalau misalnya apa ya, gak usah gitu deh. Kita kayak percakapan dalam diri, pasti kan Sering banget. Nah itu tuh akan ada kayak lu jangan kayak gitu. Pasti kan ada dua sisi. Nah itu kadang-kadang ada suara dari penjaga kita yang mau membantu kita untuk pilih jalan yang ini, karena dia nggak bisa ngasih tahu yang itu aja jalannya, nggak bisa kayak gitu. Di bawah alam sadar kita sendiri, padahal kita lagi ngobrol sama dia gitu. Oh iya? Yang dia present ada di situ gitu. Kalau boleh tahu, ini sosok dua ini orang tua kah apa gimana? Yang laki-laki kelihatan lebih tua, yang perempuan tapi dia memperlihatkan wujudnya lebih muda, tapi udah tua. Cuman kan itu kan tentang mereka mau menampakkannya seperti apa. Cuman enak kok, maksudnya. Ada sisi beruntunglah. negatif gak sih? Iya. Ada yang jahat atau yang baik atau sama-sama baik semua? Enggak kok, semuanya baik. Oke, Mbak. Oke. Gue jadi gak bisa ngomong anjir. Berarti ada ya semua? Iya, soalnya kan Kodam Enggak, tuh lagi rame-ramenya. Pras. Sini. Tanganmu. Pokoknya apapun yang sedang kamu jalanin, kalau hatimu mantap jalanin aja, nggak apa-apa. Ini kayaknya beda orang gak nih? Gitu. Nggak, bener. Soalnya kamu lagi galau, aku nggak tahu kenapa. Ya kalau banget gua. Ya, tapi maksudnya gini, kalau hatimu mantap, sekarang taruh diri kamu di nomor 1. Karena kamu selalu naruh diri kamu tuh di nomor yang kesekian. Iya lagi. Tahun ini saatnya untuk kamu taruh dirimu di nomor 1. Karena kalau misalnya kamu kosong, kamu nggak bisa nyiram yang lain nanti. Kan bawanya banyak. Banyak banget. Tapi nggak apa-apa. Karena kamu orang terpilih yang nggak semua orang bisa kayak gitu. Di dalam keluargamu itu ya emang kamu yang bisa. Tuhan kasih kamu kelebihan untuk bisa. Jadi nggak boleh ragu. Kalau kamu mantep, jalanin aja. Cuman itu ingat, kamu harus di depan. Pesannya itu. Tepuk tangan dong guys. Kalau aku aman ya? Akhirnya kebongkar ya sama Kak Sarah ya, maksudnya. Kayaknya seminggu ini deh gue harus tetap melakukan syuting gitu, sedangkan di luar tuh berat banget rasanya gitu. Banyak keputusan-keputusan yang gue ambil dan gue bersyukur banyak mungkin tawaran dan gue nggak mungkin ambil semua gitu. Dan kalau nggak sehat juga mental gue. Gitu. Yeah. Apa sih yang gue kejar sebenarnya? Ya manusiawi dan memang harus melalui itu. Tujuh. Karena kan kamu kan juga capek. Kalau capek ya boleh istirahat. Nggak apa-apa. Soalnya kan pikirannya kamu ya maunya tanggung jawabnya kan banyak ya. Yeah. Banyak dia, sekitar 30-an karyawannya dia. Ya. Iya, banyak Gue banget. udah ceritain. Iya, Apa benar, namanya? kesian dia. Ya nggak apa-apa. Kalau mau istirahat take a break juga it's okay. Kita juga capek. Aku juga capek tau. Ya tapi sekali lagi tepuk tangan teman-teman. Terima kasih banyak. Sarannya hari ini. Kak Sarah keren banget. Hah? Keren banget dia. Iya ya, maksudnya sosok. Bisa dihilangin gak ini? Nggak apa-apa. Oke. Nanti doa abis ini. Gua happy-nya adalah ya kita tidak hanya berbicara tentang mistis tapi juga tentang semangat hidup. Benar. Iya. Hari ini. Kan aku terus ngejalanin ini karena belajar dari mereka yang harus berakhir tragis.
tentang hidup. Jadi aku tidak bicara tentang kematian, justru malah tentang hidup untuk kita yang masih hidup dan yang mau belajar. Gimana ya orang-orang di luar sana yang bisa ngeliat hantu juga ya? Karena gue dulu pernah nggak percaya, ada teman gue, dia bilang dia bisa terbang. Bisa terbang? Bisa terbang, terus bisa ngeliat hantu. Kayak gitu-gitu, jadi gue nggak percaya. Pertanyaan terakhir. Iya. Wujud terseram yang pernah Kak Sarah lihat? Wujud terseram ya? Apa nggak ada yang serem? Serem. Karena kalau sudah dari 8 tahun tuh, berjalannya waktu sampai sekarang umur mau masuk 46. Wujud terseram untuk aku hari ini adalah sosok iblis yang terus mencoba untuk mempengaruhi aku. Mempengaruhinya gimana tuh? Nge-trigger negatif aku. Dan selalu ada itu. Selalu ada. Dia datangnya pada saat kapan aja Kak? Anjir. Ya aku harus waspada terus. Dan lu bisa lihat dia? Lihat, tapi kebanyakan itu dia berwujudnya ya gelap ya hitam gitu. Tapi yang lebih serem adalah karena aku tidak melihat wujudnya. Tapi aku tahu ini dia yang mencoba untuk terus menguasai gitu ya. Itu semenjak dari Amerika itu. Itu sih yang paling mengerikan. Justru malah wujud yang ya kita nggak, dia bisa jadi apa aja gitu. Tapi aku juga aku ngerasa, oh kalau misalnya gue udah ditandain sama yang jahat, artinya gue juga ditandain sama yang terang. Oh, dia akan balance. Hanya itu, aku bisa ngelawan pakai apa? Keyakinan dalam hati aku, Tuhan, udah. Aku cuma punya Tuhan. Kak Demian tahu gak nih? Kalau lu diganggu terus. Oh kan ikut waktu di Amerika perjalanannya kan ada, jadi tahu lah gitu. 11 tahun ya Kak? Nikah ya? Oh iya, mau 11 tahun. Mau 11 tahun. Wish. Satu dekade lewat. Satu dekade bro. Gua Maret ini 10 tahun. Maret ini gua 10 tahun. Gimana caranya bisa selanggeng itu? Nggak ada berita yang aneh-aneh. Bener. Iya kan? 11 Jangan banget tahun kita dengar. nggak ada berita. Ya Sama kan? aku ada berita cuman kakak menangis ketika Kak Damian di dalam tanah itu doang. Beritanya. Itu serem banget. Apa ya? Aku juga bingung lagi kan gimana ya? Iya. Maksudnya kan pekerjaan kalian kan sama-sama intens ya. Iya. Terus gimana rumah tangganya tuh? Ya mungkin karena kerja bareng juga kali ya. Jadi ya udah terbiasa aja jadinya. Kalau menurutku ya, karena aku juga bingung jawabnya. Lo kan di fase 11 tahun. Kata orang fase 5 tahun ada lagi cobaannya. Fase 10 tahun ada lagi cobaannya. Oh cobaannya banyak. Oh iya? Pasti ada, iyalah. Pasti. Lo percaya itu yang per 5 tahun ada aja gitu atau? Sebenarnya bukan per 5 tahun, itu sebenarnya gimana kitanya aja sih. Kadang-kadang kan satu orang aja udah ribet banget ya. Iya, Kita iya. sama diri kita udah pusing. Iya betul. Apalagi ada 2 orang. Iya, Ya, apalagi kalau misalnya ada anak-anak gitu. Iya. Benar, setuju. Ya kan? Jadi ya sebenarnya harus bisa ngobrol terus. Jadi jangan disangkain kayak 11 tahun kayak udah enak-enak aja, ya nggak juga. Pasti banyak PR terus dan nggak akan pernah berhenti kan. Kita Ya, harus terus ngobrol, komunikasi. Kadang-kadang kita tanpa disadari juga membiarkan banyak hal yang seharusnya tidak dibiarkan, yang jadinya jadi menjadi bom masalah. waktu malah. Iya. Setuju gue. Jadi Ada aja masalahnya. kita manusia ya harus belajar terus aja gimana menjaga ya, dijaga gitu, gimana caranya supaya tetap bisa bikin happy. Bener, happy itu yang paling penting. Tapi itu kita semua selalu lupa cinta ke diri kita. Iya. Ini masukan banget buat teman-teman yang nonton, mencintai diri sendiri ya. Kita soalnya kan terlalu keluar gitu, kayak kita membiarkan banyak hal buruk terjadi karena kita sendiri yang menaruh diri kita di situ. Nice. Gue tuh sampai dibilang sama teman gue, Sadik namanya, gue tuh people pleaser. Gue nggak ngerti lagi tuh maksud apa. Jadi gue tuh memang kalau ketika sudah keluar dari rumah, se-emosi-emosi apa gue, sebanyak masalah gue halo guys, dan gue yang harus membahagiakan orang. Iya, padahal enggak. Kamu harus membahagiakan dirimu sendiri. Gue lagi belajar buat ngomong, gue lagi nggak bisa bro. Nah itu aja gue nggak bisa. Susah gue. Kita bareng belajarnya sama-sama. Sama kan? Iya, tapi aku mulai. Pras gini Pras. Sekarang mulai. Ayo bro. Wah gue mah seneng banget. Padahal dalam hati, anjing gue males banget. Ya, enggak apa-apa lo ngomong enggak. Iya tinggal belajar ngomong.
Bro, enggak dulu, Bro. Iya nggak apa-apa. Bilang nggak mau juga Gak nggak enakan apa-apa. dia nih orangnya gak enakan. Nggak apa-apa, emang gitu. Tapi kan Kalau saya belajar. aman, kalau saya aman. Aku Kalau lu apa Terus terus? Oh. Bel, Gua tolak. ada kerjaan nih, Bel. Sorry gue masih ada main bulu tangkis gue. 70 juta. Amal, ambil. Ambil. Oh iya. Ya kan setiap orang berbeda. Setiap orang kan lain. Terakhir, siapa namanya bilang tadi? Belum ada, nggak ada Gak ada namanya, gak Iya. dapat. Tepuk tangan dong buat hari ini teman-teman. Sama Kak Sarah Wijayanto, hari ini gue happy sekali ternyata. Bukan hanya kerja, bukan hanya podcast aja. Benar. Tapi banyak ilmu yang kita ambil. Sampai ketemu lagi di Goyang Lidah episode berikutnya. Hati-hati di rumah kalian, siapa tahu kalian juga punya kodam. Baru mau makan sekarang. Iya, boleh kan? Bye-bye semuanya, dadah. Boleh kan dimakan? Boleh dong. Udah. Udah mulai aman? Bel, aman Bel? Bel. Bel. Udah.